Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya. Di sini kita akan mempelajari bab Khulafaur Rasyidin, cermin akhlak Rasulullah. Setelah kita kemarin mempelajari tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Kemudian, apa arti Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu Khulafa dan Ar-Rasyidin. Khulafa yaitu pengganti dan Ar-Rasyidin yaitu petunjuk. Jadi Khulafa Ar-Rasyidin itu adalah orang yang menggantikan Nabi yang diberi petunjuk untuk memimpin umat Islam. Kemudian bagaimana sejarah Khulafa Ar-Rasyidin? Khulafa Ar-Rasyidin itu setelah wafatnya Nabi pada hari Senin tanggal 8 Juni 632, 12 Rabiul Awal 10 Hijriah di Madinah. Siapa saja yang menjadi Khulafa Ar-Rasyidin? Yang pertama kali yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, profil Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak bernama Abu Bakar As-Siddiq tetapi Abdul Ka'bah dan mempunyai nama asli. Ini bisa dilihat ya, nanti dibaca sendiri. Kemudian mengapa beliau diberi nama gelar As-Siddiq? Karena beliau termasuk orang yang jujur, orang yang percaya kepada Nabi dan percaya Nabi itu telah melakukan perjalanan semalam yang disebut dengan Isra Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, kemudian Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Dan orang-orang kafir ini tidak percaya bahwa Nabi itu telah melakukan perjalanan dakwah semalam dan mengatakan teman kamu itu Muhammad mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam. Kemudian turunlah ayat, dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud di sini adalah orang yang datang membawa kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, dan orang yang membenarkannya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada saat menjelang Nabi sakit dan menjelang wafat itu, Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan Nabi Muhammad menjadi imam. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu menyumbangkan hartanya sebanyak, kalau tidak salah itu 5.000 dirham atau tersisa cuma 5.000 dirham. Awalnya beliau itu mempunyai harta 40.000 dirham. Nah, Masya Allah sekali ya anak-anak, begitu besar pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjalankan kepemimpinannya 2 tahun, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya, Umar bin Khattab itu adalah orang yang ke-52 setelah 40 laki-laki dan 12 perempuan yang masuk Islam, dan ada juga yang mengatakan orang yang ke-40, tapi wallahu alam ya. Umar bin Khattab itu memiliki karakter yang tegas dan keras, sehingga beliau sangat disegani masyarakat Quraisy. Beliau juga dari keturunan bangsawan dan beliau bisa membaca dan menulis. Pada waktu itu sangat sedikit sekali yang bisa membaca dan menulis. Sebelum masuk Islam, beliau sangat membenci Nabi Muhammad. Bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad ketika tahu bahwa Fatimah, adik beliau, masuk Islam. Kemudian beliau datanglah ke rumah Fatimah dan mendengarkan Fatimah membaca Al-Quran. Hatinya merasa terketuk. Dan kemudian Fatimah menjumpai Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, apa yang kamu baca itu? Lembaran apa yang kamu bawa itu? Kemudian Fatimah menyuruh Umar bin Khattab untuk mandi terlebih dahulu. Setelah selesai, Umar bin Khattab meminta lembaran yang dibawa Fatimah. Kemudian beliau membaca. Di dalam lembaran itu terdapat surat Toha, yang kemudian membuat beliau masuk Islam, dan masuk Islamnya itu langsung ke Nabi Muhammad, dan para sahabat pun juga mengetahui dan
bergemalah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Umar bin Khattab ini juga memiliki pemikiran yang kritis. Dia sering memprotes kebijakan Nabi, salah satunya perjanjian Hudaybiyah yang beliau merasa bahwa perjanjian itu sangat merugikan umat Islam. Selanjutnya, beliau meninggal setelah dibunuh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 4 Zulhijjah. Beliau ditusuk dengan sebilah pisau ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Beliau wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah 644 Masehi. Kemudian selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Mu'awi. Kemudian beliau adalah orang-orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Pada waktu itu Utsman bin Affan memiliki kedudukan khusus di mata Nabi Muhammad karena beliau memiliki karakter yang jujur dan dermawan, dan beliau banyak menyumbangkan hartanya untuk keperluan umat Islam. Utsman bin Affan merupakan tokoh sentral dalam beberapa peristiwa penting. Pada peristiwa hijrah pertama ke Habsyah, Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah putri Nabi Muhammad merupakan suami istri pertama dalam sejarah Islam yang hijrah. Beliau pergi ke Habsyah atas perintah Nabi Muhammad untuk menghindari ancaman dan penyiksaan kafir Quraisy. Karena melihat ancaman dan penyiksaan kafir Quraisy, makalah Utsman bin Affan itu mengasingkan diri untuk mencari tempat yang tenang, tempat yang sekiranya itu tidak ada ancaman dari kafir Quraisy itu. Nah, setelah kembali ke Makkah, ketika mendapat kabar bahwa kondisi Makkah sudah aman, tapi ketika itu dilihatlah umat Islam masih dalam ketekanan dan penyiksaan kafir Quraisy. Utsman bersama istrinya hijrah kembali ke Habsyah. Nah, Utsman tidak ikut berperang di Badar karena sedang menunggu Ruqayyah yang sakit. Setelah itu Ruqayyah meninggal dunia dan Utsman menikah lagi dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulsum. Maka dijulukilah Utsman yaitu Zulnurain, yaitu pemilik dua cahaya, karena gelar Zulnain itu berarti menikahi dua putri Nabi. Pada saat Rasulullah meninggal dunia, Utsman baru berusia 58 tahun. Setelah Umar meninggal, beliau diangkat menjadi khalifah tahun 24 Hijriah dan berusia 70 tahun. Beliau meninggal dibunuh pada hari Jumat, tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah ketika sedang membaca Al-Quran. Beliau pada waktu itu berusia 82 tahun pada waktu itu meninggal dunia, 82 tahun. Kemudian profil Ali bin Abi Thalib. Ali mempunyai nama lengkap Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi. Beliau adalah orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Oh, bukan ternyata. Iya benar, ternyata benar. Karena beliau adalah anak kecil yang pertama masuk Islam, sebagaimana Khadijah, wanita yang pertama masuk Islam maksud saya. Zaid bin Harithah adalah budak yang pertama masuk Islam. Abu Bakar Asy-Siddiq lelaki merdeka yang pertama masuk Islam. Beliau juga diberi nama Abu Turab, yaitu bapaknya tanah. Itu diberikan oleh Nabi Muhammad sendiri. Dan beliau paling disegani oleh Ali karena nama itu adalah kenang-kenangan berharga dari Nabi. Perang saudara pertama dalam Islam, Perang Siffin, pecah diikuti dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan. Hal ini yang membuat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah itu terasa sulit karena banyaknya fitnah-fitnah yang bersebaran di mana-mana yang membuat Utsman itu seolah-olah sudah meninggal, padahal belum. Kemudian
dicarilah info atau sebab akibat, atau ditelusurilah apakah Utsman bin Affan itu telah meninggal dunia atau belum. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah orang laki-laki yang pertama masuk Islam dari golongan anak kecil. Beliau dinikahkan dengan putri Nabi bernama Fatimah dan memiliki anak bernama Hasan dan Husain. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini memiliki karakter yang pemberani, petarung sejati, dibuktikan di beberapa peperangan yang diikutinya. Bahkan beliau itu tidak tanggung-tanggung ya, langsung menantang kafir Quraisy dengan 1 lawan 1. Beliau berhasil membunuh musuhnya kafir Quraisy. Begitu juga ketika perang Uhud, beliau merupakan salah satu petarung yang berduel dengan perwakilan kafir Quraisy. Perang saudara pertama dalam Islam, perang Siffin, pecah diikuti merebaknya fitnah Utsman bin Affan. Oke, tadi sudah dijelaskan. Kemudian beliau meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij pembangkang saat mengimami sholat subuh di Masjid Kuhafah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 21 Ramadan. Oke. Mungkin cukup sekian materi yang telah Ibu jelaskan. Nah, ini soal-soalnya nanti kalian bisa dijawab. Nanti Ibu beri waktu. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti dilanjutkan di Google Classroom ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.